Kalau kita membaca dalam kitab Imamat bab 2 ayat 13, kita juga menemukan makna garam yang istimewa. Apa itu? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami dengan rahmat, kasih, dan karunia-Mu. Semoga kami berani mempersembahkan dari kekurangan kami dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya kepadamu. Semoga kami menghayati jati diri kami sebagai garam dan terang bagi dunia, hingga kasih dan damai-Mu senantiasa boleh kami wartakan dan hadirkan melalui setiap tutur kata, perilaku, dan perbuatan kami, dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil pada hari ini. Kita lanjutkan pembacaan kita atas Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian ini garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan? Tiada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian ini cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus di dalam Injil
mengajarkan kepada kita masih dalam konteks khotbah di bukit. Kemarin kita membaca dan merenungkan Yesus yang menyampaikan ajaran tentang sabda bahagia. Dan sabda bahagia itu tidak lain sebetulnya Yesus sendiri. Karena kita tahu, kita percaya Yesus Kristus tidak lain adalah Sang Sabda yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka sabda bahagia tidak lain adalah Yesus Kristus dan seluruh kehidupannya. Panjenengan bisa ngecek kembali renungan yang kemarin saya bagikan di channel ini. Hari ini Tuhan kita Yesus Kristus melanjutkan jalan menuju kebahagiaan dan berkat di dalam perjanjian baru itu juga dinyatakan ketika kita hadir dengan jati diri yang disematkan kepada kita. Hari ini Yesus berbicara tentang panggilan dan misi kita sebagai murid-muridnya dengan jati diri sebagai garam dan terang dunia. Jika kita sebagai murid-murid Kristus menghayati sabda bahagia yang sudah diajarkan Yesus kepada kita, maka kita pun akan menghayati jati diri kita sebagai garam dan terang dunia. Apa artinya? Pada zaman dahulu, terutama pada zaman Yesus, garam tidak hanya digunakan untuk membumbui satu masakan tertentu, tetapi juga garam dipergunakan untuk mengawetkan makanan, mengawetkan ikan. Ikan di Laut Galilea misalnya dikeringkan, diasinkan di Madala, dan kemudian diangkut ke tempat yang jauh bahkan dari Galilea sampai menuju Roma. Dan makanan atau ikan yang sudah digarami itu tidak akan rusak, tidak akan hancur meskipun membutuhkan waktu yang panjang, perjalanan yang panjang. Itulah fungsi, salah satu dari fungsi garam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan menyebut kita, para murid Kristus, dengan jati diri sebagai garam dunia, Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan bahwa kita memang harus membumbui dan menambah cita rasa dunia serta memelihara perdamaian yang sudah dihadirkan oleh Kristus sendiri melalui kehidupan kita. Seperti ikan asin dari Madala, murid-murid Yesus diutus dari Yerusalem dan Galilea sampai ke ujung bumi untuk mewartakan Injil keselamatan. Tetapi dengan syarat bahwa garam itu tetap dijaga rasa asinnya. Maka Yesus bersabda, jika garam itu kehilangan rasa asinnya, maka garam itu tidak akan berharga, tidak punya nilai. Artinya juga tidak mampu mewartakan Injil ke seluruh dunia. Maka jati diri para murid Kristus sebagai garam harus terus-menerus dijaga, jangan sampai kehilangan asin dan kemudian tidak memiliki daya positif untuk memberi cita rasa yang sedap, membumbui kehidupan ini menjadi sedap dan mengawetkan kebaikan-kebaikan yang dihadirkan oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Kalau kita
membaca dalam kitab Imamat bab 2 ayat 13, kita juga menemukan makna garam yang istimewa. Apa itu? Garam digunakan untuk membumbui persembahan gandum atau roti di bait suci. Kita bisa membaca dalam kitab Imamat bab 2 ayat 13. Garam dalam takaran tertentu ditambahkan pada kurban, dan itu menandakan perjamuan perjanjian antara Allah dan pemberi persembahan. Sebagai garam dunia, kita para murid Kristus juga dipanggil, dituntut menjadi garam yang bukan saja membumbui dunia menjadi lebih sedap melalui perbuatan-perbuatan baik kita, tetapi juga agar dunia ini dapat dipersembahkan kepada Tuhan sebagai kurban yang berkenan kepadanya. Persembahan yang dibawa ke bait suci mempunyai fungsi untuk menguduskan dalam arti memuliakan Allah dan juga menyucikan kehidupan kita. Maka kalau garam itu kehilangan asinnya, berarti kita para murid Kristus juga kehilangan fungsi untuk menguduskan dunia itu. Tidak mampu menguduskan dan membawa dunia kepada Tuhan sebagai persembahan, sebagaimana diharapkan kalau kita menghubungkan makna garam dengan kitab Imamat tadi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selain sebagai garam, jati diri kita, para murid Kristus juga adalah cahaya atau terang atau pelita. Maka sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menghayati sabda bahagia tidak hanya sebagai garam, tetapi juga sebagai terang dunia. Kita bisa menghubungkan jati diri ini sebagaimana dinubuatkan Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya bab 42 dan 49. Di sana Nabi Yesaya mengingatkan bahwa sebagai bangsa terpilih, umat Israel dipanggil menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam kesatuan dengan fungsi garam, fungsi cahaya, kita dipanggil untuk terus membawa kebaikan di dalam kehidupan ini. Perbuatan-perbuatan baik sebagai murid-murid Kristus diutamakan sebagai sebentuk kesaksian, perbuatan yang merangkul, yang mengawetkan, yang menyedapkan, bukan sebaliknya yang merusak, yang membuat busuk, yang kemudian justru mendatangkan kegelapan yang mengerikan. Kita dipanggil untuk menjadi tanda pengharapan positif, bukan negatif. Semoga kita juga dimampukan untuk menghayati sabda bahagia sebagai murid-murid Kristus dengan jati diri sebagai garam dan terang yang bermanfaat bagi kehidupan melalui setiap perkataan dan perbuatan baik kita. Semua hanya demi kemuliaan Tuhan saja. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom,
Salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.